dari kalian kebiasaan tentang kaidah dari belajar mencampurkan warna akrilik ke buat tangan. Jadi kita tahu, jadi kalau kita itu merupakan bentuk teknik lain dan gambar yang biasa terpensil warna atau terpensil sketsa. Tapi lukisan yang dimaksud itu adalah buatan tangan. Jadi biasanya tuh ini dibuat dari buatan tangan itu baik dari usia kecil sampai dewasa ya. Jadi biasanya begini, apa sih kaidah belajar mencampurkan warna akrilik? Pertama, mengenal warna secara mendasar. Jadi anak-anak itu biasanya diajarkan mengenal warna secara mendasar dulu sesuai dengan bedanya. Jadi warna itu tuh biasanya tuh kalau orang yang tahu warna tuh pasti akan tahu ya, membedakan warna hitam juga warna-warna lainnya seperti merah, biru, kuning. Itu sebenarnya tuh tiga-tiganya merupakan warna dasar. Nah mungkin banyak yang tidak tahu juga bagaimana cara melukis buatan tangan bagi orang anak yang normal ya. Biasanya melukis itu tuh biasanya dijadikan bahan ekspor gambar ya. Nah, melukis gambar seperti itu ya. Biasanya dari SD, dari TK, SD, SMP, SMA seperti itu. Lalu kemudian tadi itu juga kalau belajar mencampurkan warna nih. Jadi warna berbaca akrilik itu bisa kan beberapa teknik ya. Kayak misalnya gradiasi dan juga ukur warna lainnya ya. Misalnya kita mencampurkan warna merah dengan biru seperti ungu, putih dengan kuning menjadi krem dan seperti itu. Pokoknya lakukan itu menerus seperti itu ya. Sebenarnya ada dua tambahan warna selain itu hitam dan putih ya. Jadi dengan adanya belajar mencampurkan warna itu warnanya lebih banyak seperti itu. Atau kalau bisa di teknologi sekarang ini ya banyak menggunakan sosmed dengan My Art itu untuk bisa membantu tidak mengalami kesulitan pada termasuk warna akrilik ya. Nah, buat apa sih sebenarnya cat akrilik ketika warna itu banyak? Jadi bisa mendekorasi batu, mendekorasi piring, ataupun mendekorasi bekas HP yang sudah ini yang masih kotor. Jadi dengan cara begini tuh, tapi tekniknya harus betul-betul misalkan pada ahli supaya tidak salah dalam melukis ya. Jadi cara dari diri dengan yang membuat tangan ini bisa untuk lukis dari tangan sendiri ya. Itu biasanya dengan perlengkapan khusus selain kuas dan cat. Itu ada selotip, ada selotip dan lakban. Itu berang pertimbangan supaya hasil dekorasi lukisan warna lebih bagus. Misalnya kayak mencampurkan warna seperti ini dengan ini ya. Itu kita bisa contoh lewat video tersebut. Nah, apa sih kegunaan untuk dipandang tuh bisa seperti apa? Dipandang itu kayak bisa dekorasi kamar, terus juga dekorasi bingkai ya. Nanti bingkai nanti ada di video berikutnya ya. Terus juga dipasang galeri. Nah, ini penting banget deh kalau kita pasang di galeri ya. Itu bisa galeri museum itu bisa dipandang seperti buatan tangan seperti ini. Tapi dijual di pasaran atau juga di pasaran bisa dapat uang ya. Tapi syaratnya apa? Jadi cara akrilik yang sudah selesai bagi buat tangan itu jangan lupa itu syarat tangannya supaya orang-orang akan mengetahui siapa membuat lukisan tersebut. Dan yang paling penting yang dengan ada mencampurkan warna cat akrilik itu ya, kita tidak harus dengan kertas, tapi bisa juga gunakan karton ataupun barang-barang lain asalkan harus dengan harus dengan kreasi sendiri ya. Jadi biar bagaimanapun juga barang-barang bekas tuh bisa dijadikan warna akrilik itu menyenangkan banget untuk dijadikan mainan, dekorasi tanpa harus berjualan ke pasar yang harganya cukup mahal ya. Atau bisa juga menggunakan uang. Kan kalau menjual barang bekas itu tuh misalnya nih barangnya sendiri, maksudnya barang bekas didekorasi dengan cat akrilik itu bisa dijual sendiri supaya bisa mudah mencari uang dengan cara yang halal dan juga enak untuk dipandang ya, atau bisa dipamerkan di beberapa pameran sekolah ya. Oke, untuk YouTube vlog kali ini semoga bermanfaat. Jangan lupa biasa follow sosial media aku, komen, subscribe dan aku lebih tahu bagaimana kalian dari belajar mencampurkan warna cat akrilik sebagai melukis